Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik. Bertemu kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru untuk minggu ini tanggal 14 Maret 2021. Apa kabarnya adik-adik? Masih Tetap sehat. semangat? Masih dong ya. Iya, Bu Nah, Vera. adik-adik, apakah sudah mempersiapkan untuk ibadah kamu hari ini? Apakah sudah mandi dan sudah mempersiapkan Alkitab? Iya adik-adik, kalau sudah mandi dan berpakaian yang rapi, jangan lupa siapkan Alkitab dan katekismusnya ya. Iya, benar adik-adik. Nah, sebelum kita mau Mulai ibadah. kita mau berdoa dulu. Berdoa Terlebih dulu, dahulu iya, Bu iya, ya. iya, Bu Oke Vera. adik-adik semua lipat tangan. Doa kita hari ini dipimpin oleh Ibu Rina. Oke, adik-adik yang manis, mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari ini kami datang ya Tuhan ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan nyanyian, doa dan pujian kami. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai hidup kami. Tuhan yang baik, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menyertai kami mulai dari ibadah awal sampai ibadah akhir nanti, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami senantiasa dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau angkat satu pujian. Semua bangkit berdiri. Semangat. Adik-adik yang terkasih, kita angkat satu pujian kita dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 12 yang berjudul Ku Sambut Pagi. Ayo, semua dengan semangat ya. Ikutin gerakan ibu ya, dengan penuh sukacita. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Sekali lagi adik-adik, dengan semangat adik-adik. Katakan ku sambut pagi. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Adik-adik yang manis, sekarang kita mau mengucapkan titah kelima. Adik-adik di rumah sudah tahu belum ya Bu Rina ya? Wih, Kita pasti kelima sudah tahu. Pasti dong ya adik-adik ya, sudah tahu ya. Yuk, sama-sama kita ucapkan yuk. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Iya, mantap Bu Vera. Nah, sekarang kita mau sebutkan ayat bulanan kita. Ayat bulanan kita tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Adik-adik di rumah sudah hafal belum ya Bu ya? Pastilah ya. Ya. Harusnya adik-adik sudah hafal. Nah, kalau yang belum hafal bolehlah lihat Alkitabnya ya. Kita sama-sama ucapkan.
Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya adik-adik. Nah, sekarang kita akan menyaksikan kiriman video ayat bulanan kalian dan teman-teman kalian pada minggu yang lalu. Kita saksikan sama-sama ya adik-adik ya. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh karena itu kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Dalam Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adik-adik sekolah minggu sayang, Ibu Guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengirimkan video ayat bulanan pada minggu yang lalu ya. Dan Ibu Guru masih tetap menunggu adik-adik yang sama sekali belum pernah mengirimkan video ayat bulanannya ya Bu Rin ya. Iya, semuanya adik-adik harus aktif ya untuk menyemangatkan ibadah kita. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semangat ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan angkat satu lagu pujian yang berjudul Saya Senang Berdoa. Ayo bangkit berdiri semua ya adik-adik dengan semangat adik-adik. Ikuti silakan ibu ya. Saya senang berdoa.
anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, pada hari Minggu ini yang menjadi khotbah dalam ibadah kita adalah dari Injil Matius pasal ke-26 ayat yang ke-57 hingga ayat 68. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu imam besar itu katanya kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian anak-anak sekolah minggu, pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Pada minggu-minggu ini, anak-anak sekolah minggu, kita telah memasuki yang disebut sebagai minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus atau Pasion, yaitu kita mengenang dan menghayati penderitaan Tuhan Yesus, mulai dari penangkapannya di Taman Getsemani hingga sekarang dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama kepada Kayafas yang pada waktu itu disebut sebagai imam besar. Pada minggu-minggu ini, adik-adik sekolah minggu, kita menghayati bagaimana Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, dia ditangkap, dia dituduh melakukan yang tidak baik. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam firman Tuhan ini, dia disebut sebagai yang menghujat Tuhan Allah. Apa artinya anak-anak sekolah minggu menghujat Tuhan Allah? Yaitu orang yang berusaha untuk mengatakan yang tidak benar tentang Tuhan Allah. Itulah tuduhan imam-imam kepala dan mahkamah agama pada saat itu kepada Tuhan Yesus. Bapak pendeta mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu, pernah enggak anak-anak sekolah minggu merasa seperti ini? Seperti dituduh oleh semua orang, padahal
Kita tahu kita tidak melakukan kesalahan. Kita dituduh mencuri misalnya, padahal kita tidak mencuri. Tapi kelihatannya semua orang menuduh kita, menjelek-jelekkan kita. Kelihatannya tidak ada yang membela kita. Bagaimana perasaan anak-anak sekolah minggu? Tentu kita sedih. Tentu kita kecewa. Tapi adik-adik sekolah minggu, anak-anak inilah yang dialami oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia dibawa ke hadapan mahkamah agama, dia dituduh yang tidak-tidak, sampai akhirnya dia dituduh bisa merubuhkan bait Allah atau bait suci, bangunan yang begitu besar di Yerusalem, kemudian bisa mendirikannya dalam 3 hari. Bangunan yang besar seperti itu bisa didirikan kembali dalam 3 hari. Itulah yang dipakai oleh ahli-ahli agama di dalam mahkamah agama itu untuk mengatakan bahwa Yesus bersalah. Padahal maksud Yesus tentu saja bukan untuk merubuhkan bait suci dan kemudian membangunnya dalam 3 hari. Bukan itu maksud Tuhan. Meskipun karena dia Tuhan pasti dia bisa melakukan itu semua. Tapi maksud Tuhan adalah bahwa melalui penderitaan sengsara Tuhan Yesus, dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Nah, anak-anak sekolah minggu, itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam keadaan yang sulit seperti itu pun, di mana semua orang menuduh dia melakukan yang tidak baik, Yesus Tuhan kita tetap mengatakan yang benar. Nah, anak-anak sekolah minggu, ini pelajaran penting bagi kita. Kadang-kadang kita sering tergoda untuk melakukan atau mengatakan hal-hal yang tidak benar karena semua orang seperti setuju. Tapi Tuhan kita memberikan teladan bagi kita, bagaimana kita juga harus mengatakan hal yang benar, hal yang sungguh-sungguh, hal yang jujur, meskipun tidak ada orang yang seperti membela kita, seperti menuduh kita semuanya. Minggu ini adik-adik sekolah minggu, kita telah memasuki minggu namanya Minggu Letare, yaitu bersorak-sorak dan bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa kita diajak untuk tetap bersukacita? Apakah karena Tuhan Yesus menderita? Tentu bukan. Kita bersukacita bukan karena Yesus mau menderita, mau mengalami hal-hal yang sulit seperti ini, tetapi kita bisa bersukacita karena bahkan dalam keadaan sulit seperti ini pun Tuhan tetap menunjukkan sikap yang menjadi teladan bagi kita, mengatakan kebenaran. Jadi kita bersukacita, kita berletare karena hal-hal yang benar, hal-hal keadilan yang ditunjukkan oleh Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, tetaplah berjanji menjadi anak yang baik, berusaha mengatakan hal yang benar, tidak usah berbohong, tetapi katakanlah dengan jujur, karena Tuhan memberkati adik-adik anak-anak sekolah minggu yang tetap mau bersungguh-sungguh untuk menuruti firman Tuhan. Tetap bersukacita dan bersemangat. Meskipun kita masih tetap beribadah di rumah, kita bisa bersama-sama dengan orang tua kita, kakak adik, dalam ikut menyaksikan atau merayakan bagaimana Tuhan melepaskan kita semua dari kuasa dosa dan iblis. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberikan contoh, memberikan teladan kepada kami, meskipun Tuhan Yesus ditangkap, diadili di depan mahkamah agama, tetapi Tuhan memberikan teladan yang baik melalui kesaksian yang benar, perkataan yang jujur. Dan itulah Tuhan yang menjadi contoh bagi kami, juga bagi anak-anak sekolah minggu. Berkatilah Tuhan semua anak-anak sekolah minggu untuk tetap bersikap baik,
mau mengatakan yang benar, mengatakan yang jujur, karena itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Berkati Tuhan setiap anak sekolah minggu. Meskipun sekarang kami masih terus berada di rumah mengikuti ibadah online sekolah minggu AKBP Pekanbaru, kami bisa bersama dengan orang tua, kakak, adik, dan semua anggota keluarga tetap bersuka cita. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ujian, mengikuti pelajaran, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, dan bijaksana bagi semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Yuk kita tanya Bu Vera yuk, ceritanya tentang apa ya Bu? Iya, minggu ini firman Tuhan menceritakan tentang Tuhan Yesus diadili dengan tuduhan yang tidak benar. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk selalu menyatakan yang benar seperti Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Iya benar Bu Vera, Tuhan Yesus itu adalah teladan kita. Ibu punya gambar Tuhan Yesus. Gambar apa lihat ya? nggak? Mau dong ya adik-adik Iya, ya. neneng. Nih dia, terbalik. Nih dia. Adik-adik, nah coba perhatikan. Nah ini adalah gambar Tuhan Yesus ya. Gambar Tuhan Yesus. Adik-adik, kreativitas kita untuk minggu ini, adik-adik mewarnai gambar Tuhan Yesus ya. Adik-adik boleh mencarinya lewat internet atau adik-adik menggambarnya sendiri, boleh ya. Kemudian diwarnai sebagus-bagus mungkin ya adik-adik. Dan setelah itu adik-adik mengirimkan kepada ibu guru sekolah minggu agar supaya video kreativitas adik-adik ini bisa ibu tayangkan ke minggu depan. Iya Bu Vera. Nah, semuanya aktif ya. Aktif untuk mewarnai gambar Tuhan Yesus. Iya, benar. Untuk akhiri ibadah kita dan sebelum menerima doa berkat, mari kita angkat satu pujian. Ayo semuanya berdiri. Semangat ya semangat. Adik-adik, kita angkat satu pujian yang berjudul Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo bangkit berdiri semua adik-adik. Semangat ya adik-adik. Dengan sukacita ya. Katakan saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu sayang, kita sudah berada di akhir ibadah. Walaupun ibadah kita di rumah, jangan lupa kumpulkan persembahan ya. Dan uang persembahannya nanti boleh diantarkan mama atau papa ke gereja. Ibu guru sekolah minggu juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu pada minggu ini. Semoga kamu panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati kamu. Adik-adik, tetap jaga kesehatan ya dengan cara cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Dan adik-adik, walaupun kita masih bersekolah di rumah dengan secara daring, adik-adik tetap semangat ya. Dan mungkin minggu-minggu ini ada teman-teman kamu yang sudah mulai belajar di sekolah, tapi tetap jaga kesehatan. Betul itu Bu. Nah adik-adik yang terutama adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa agar adik-adik dan kita semua dalam keadaan sehat dan pandemi ini segera berlalu. Yes, betul sekali Bu Natali. Dan yang paling akhir nih, jangan lupa di akhir ibadah kita, jangan lupa untuk subscribe channel ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru agar adik-adik di rumah selalu dapat notifikasi yang terbaru dari kami guru-guru Sekolah Minggu. Dan Ibu mengingatkan untuk mengirimkan video ayat bulanan, foto, dan foto kreativitas kalian ke Ibu Guru Sekolah Minggu. Oke adik-adik, selamat